Halo sahabat fakta, pernahkah kalian membayangkan sebuah kehidupan di mana jalanan adalah air, dan rumah kalian bergerak mengikuti irama alam? Selamat datang di Danau Tonle Sap, Kamboja, tempat keajaiban yang sulit dipercaya menjadi kenyataan. Di sini, ada desa-desa terapung yang bukan sekadar pemandangan, tapi adalah rumah bagi ribuan orang dengan gaya hidup yang benar-benar unik. Siap-siap terkejut karena hari ini, kita akan menyelami 7 fakta paling mencengangkan tentang desa terapung di Danau Tonle Sap. Pastikan kalian siap untuk terpukau, karena apa yang akan kalian lihat dan dengar, akan mengubah pandangan kalian tentang bagaimana manusia bisa beradaptasi dan bertahan hidup. Fakta pertama, danau bernapas yang membalik arus sungai. Fakta pertama kita akan membuat kalian geleng-geleng kepala. Tonle Sap bukan danau biasa. Ini adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, dan punya kemampuan bernapas yang luar biasa. Selama musim hujan, air dari sungai Mekong akan mendorong air sungai Tonle Sap untuk berbalik arah. Ya, kalian tidak salah dengar, sungai ini mengalir mundur dan membanjiri danau, memperluas ukurannya hingga 5 kali lipat. Dari sekitar 2.700 km persegi di musim kemarau, danau ini bisa membengkak menjadi lebih dari 16.000 km persegi. Bayangkan, rumah-rumah terapung di sana harus siap untuk bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan permukaan air yang dramatis ini. Ini bukan sekadar banjir tahunan, ini adalah siklus hidup danau yang menjadi fondasi keberadaan desa-desa terapung tersebut. Fakta kedua, seluruh komunitas mengapung, bukan hanya rumah. Jika kalian berpikir hanya rumah saja yang terapung, kalian salah besar. Di Tonle Sap, seluruh komunitas benar-benar mengapung. Ini termasuk sekolah-sekolah di mana anak-anak mendayung perahu mereka sendiri untuk pergi belajar. Ada juga pasar terapung yang ramai dengan perahu-perahu kecil menjajakan hasil tangkapan ikan segar, buah-buahan, dan sayuran. Bahkan, gereja, klinik kesehatan, kantor polisi, lapangan voli, dan restoran semuanya dibangun di atas platform terapung atau rumah panggung yang sangat tinggi. Beberapa desa bahkan memiliki peternakan terapung untuk babi dan unggas. Ini adalah bukti nyata bagaimana manusia bisa menciptakan peradaban lengkap di atas air, dengan setiap aspek kehidupan terintegrasi dengan lingkungan cair mereka. Sungguh pemandangan yang tak terlupakan. Fakta ketiga, rumah nomaden yang bisa dipindah-pindahkan. Siapa bilang hanya kaum nomaden gurun yang bisa berpindah-pindah? Di Tonle Sap, banyak rumah adalah rumah nomaden sejati. Beberapa desa dibangun di atas rakit bambu atau tong plastik yang membuatnya bisa dipindahkan dengan mudah. Jika keluarga ingin mencari spot memancing yang lebih baik, pindah mendekati kerabat, atau menghindari area tertentu, mereka cukup menambatkan rumah mereka ke perahu motor dan menariknya ke lokasi baru. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa dalam hidup mereka. Konsep kepemilikan tanah hampir tidak ada. Yang penting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi danau yang selalu berubah. Ini adalah gaya hidup yang memungkinkan mereka hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Kalau kalian suka fakta-fakta unik seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kita lanjutkan ke fakta berikutnya. Fakta keempat, ikan adalah mata pencarian dan jantung kehidupan. Tidak mengherankan jika ikan menjadi jantung kehidupan di desa-desa terapung Tonle Sap. Danau ini adalah salah satu sumber ikan air tawar paling produktif di dunia, mendukung jutaan orang di Kamboja. Mayoritas penduduk desa ini adalah nelayan. Mereka menggunakan berbagai metode penangkapan ikan tradisional, mulai dari jaring, perangkap, hingga tombak. Ikan tidak hanya menjadi sumber protein utama dalam makanan mereka, tetapi juga komoditas utama untuk dijual di pasar lokal dan diekspor. Hidup mereka sangat terikat dengan siklus panen ikan. Kekayaan biologis danau ini menjadi alasan utama mengapa komunitas ini berkembang dan bertahan selama berabad-abad, mengajarkan kita tentang hubungan simbiotik antara manusia dan ekosistem air. Fakta kelima, perahu adalah kaki, jalanan adalah air. Lupakan mobil, sepeda motor, atau bahkan sepeda.
Di desa terapung Tony Sap, perahu adalah segalanya. Ini adalah satu-satunya alat transportasi, dan anak-anak belajar mendayung perahu sebelum mereka bisa berjalan lancar di daratan. Setiap keluarga memiliki setidaknya satu perahu, yang digunakan untuk pergi ke sekolah, pasar, mengunjungi tetangga, atau tentu saja, memancing. Bunyi mesin perahu motor adalah suara latar yang konstan di desa-desa ini. Bayangkan, tidak ada kemacetan lalu lintas darat, hanya kemacetan air sesekali. Ini adalah cara hidup yang memaksa penduduknya menjadi ahli dalam navigasi air, dengan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi, menjadikan air sebagai infrastruktur utama mereka. Fakta ke-6, arsitektur bertahan hidup yang inovatif. Bagaimana caranya membangun rumah yang bisa bertahan di tengah perubahan ketinggian air yang ekstrim? Penduduk Tony Sap telah menemukan jawabannya dengan arsitektur bertahan hidup yang sangat inovatif. Ada dua jenis utama, rumah terapung yang dibangun di atas rakit bambu besar atau platform yang didukung oleh ratusan tong plastik bekas, dan rumah panggung yang kokoh dengan tiang-tiang kayu yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 10 meter di atas air saat musim kemarau. Tiang-tiang ini memungkinkan rumah tetap di atas permukaan air saat danau meluap. Mereka juga menggunakan bahan-bahan lokal seperti kayu dan bambu, membangun struktur yang ringan namun kuat. Desain ini bukan hanya cerdik, tetapi juga sebuah pernyataan adaptasi manusia yang luar biasa terhadap tantangan lingkungan yang unik. Fakta terakhir, kebun terapung dan peternakan apung. Tidak hanya hidup dari ikan, penduduk desa terapung ini juga menunjukkan kemandirian luar biasa dengan menciptakan kebun-kebun terapung mereka sendiri. Mereka memanfaatkan gulma air seperti eceng gondok atau jaring yang diisi tanah untuk menanam sayuran seperti kangkung, labu, atau cabai. Kebun-kebun kecil ini menyediakan sumber makanan segar dan melengkapi diet mereka yang kaya ikan. Selain itu, seperti yang kita singgung sedikit sebelumnya, beberapa keluarga bahkan memiliki peternakan apung kecil untuk babi atau ayam yang dikurung di kandang terapung. Ini adalah contoh sempurna bagaimana masyarakat di Danau Tony Sap memaksimalkan setiap inci ruang dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menciptakan ekosistem pertanian mini yang benar-benar unik di atas air. Desa-desa terapung di Danau Tony Sap ini adalah bukti nyata ketahanan, kecerdikan, dan kemampuan luar biasa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan paling menantang sekalipun. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam, bukan melawannya. Setiap sudut desa ini menceritakan kisah tentang perjuangan, komunitas, dan harapan. Ini adalah tempat di mana tradisi berpadu dengan inovasi, menciptakan gaya hidup yang benar-benar tiada duanya di dunia. Jangan pernah remehkan kekuatan adaptasi manusia. Apakah ada fakta yang paling membuat kalian terkejut? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu keunikan desa terapung ini. Sampai jumpa di video fakta menarik berikutnya, sahabat fakta.